kami mohon dengan maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu yang berminat untuk ke IKN ini harus menahan diri tahun depan saja gitu. Karena ini akan sangat-sangat terbatas. Aduh, bingung banget sebenarnya sama proyek ambis IKN ini. Kalian masih ingat gak ya? Dulu tuh ada berita kalau Menteri PUPR itu bakal jadi menteri pertama yang tinggal di IKN. Sampai akhirnya molor. Terus Gibran gak mau tinggal di rumah dinas di IKN. Katanya rumah dinas di IKN itu bakal dijadiin tempat buat kegiatan warga aja. Warga yang mana ya? Bahkan Pak Pratikno sendiri bilang kalau bandara di IKN itu belum selesai menjelang upacara 17 Agustus ini. Sampai-sampai udah banyak media loh yang nunjukin pembangunan di IKN ini masih jauh dari kata siap. Ya mungkin ini nggak bakal tuh digubris sama para influencer yang kemarin diundang ke IKN. Sebenarnya sadar nggak ya mereka tuh pembangunan IKN ini tuh belum jelas. Dari awal pembangunannya aja udah bermasalah. Dari tersingkirnya masyarakat adat dari tanahnya, sampai potensi deforestasi dan kerusakan lingkungan yang lebih berat di Kalimantan. Tolong kasih aku pencerahan dong guys. Mana lucu lagi. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia di tahun 2024 ini, pemimpinnya dan pemerintahannya berlomba-lomba menghabiskan uang untuk memperbaiki IKN, mengejar proyek IKN supaya upacara bendera di IKN bisa terlaksana. Mereka juga berlomba-lomba bayar influencer mahal-mahal untuk datang ke IKN. Sedangkan ya rakyat Indonesia berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Faktanya orang seperti aku, karyawan-karyawan biasa, para ojol-ojol yang kerja di jalanan yang pakai baju hijau, baju oranye dan sebagainya, kurir-kurir, mereka bekerja hanya untuk bertahan hidup. Sedangkan pemimpin dan pemerintahannya berlomba-lomba menghabiskan uang APBN dan uang negara untuk gengsi mereka, untuk egoisnya mereka, ya. Biar dilihat Indonesia wow, tapi faktanya rakyat Indonesia masih banyak yang kelaparan. Faktanya masih banyak korupsi. Faktanya seorang karyawan banyak yang nggak bisa nabung, ya. Mereka kerja banting tulang 24 jam, ada yang 8 jam kerja, mereka tidak bisa menabung. Hasil kerjanya mereka, jeripaya mereka hanya untuk bertahan hidup. Miris. Apakah ini bisa dibilang negara maju atau menuju Indonesia emas? Tidak. Ingat, kehormatan suatu negara bukan terletak pada IKN. Bukan. IKN mau megah pun itu bukan tanda kehormatan suatu negara. Kehormatan suatu negara itu terletak pada rakyatnya. Jika rakyatnya masih miskin, itu berarti negaranya belum terhormat. Ya, belum menuju Indonesia emas. Belum. Tapi faktanya kita sulit menerima fakta-fakta yang pahit. Kita lebih memilih mengejar gengsi walaupun berhutang sana sini. Yang penting terlihat megah, yang penting terlihat kaya. Pada faktanya tidak seperti itu. Mungkin video ini juga akan membuat kemarahan sebagian netizen. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi itu hal yang biasa. Dan dari segi pandangan saya, kalau memang belum siap sepenuhnya, harusnya tidak perlu memaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontroversi tentang IKN ya. Jadi di IKN ini kan ada acara sambutan yang begitu sangat luar biasa, sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tetapi masyarakat sebagian ada yang kurang setuju. Ada yang mengatakan lebih baik dananya dipergunakan untuk hal-hal yang penting. Itu saya sangat setuju ya, daripada memaksa sebuah bangunan ibu kota baru yang belum jauh dari kata siap. Kemudian kita juga bisa melihat sendiri ya, faktor-faktor yang perlu kita sorot di media sosial ini tentang banyaknya pengangguran di negara kita, kemudian warga kelas menengah ke bawah itu ekonominya semakin sulit, itu fakta ya. Tetapi kalau kita berbicara seperti ini, rasanya itu kadang-kadang sulit untuk diterima dan seolah-olah Indonesia tidak ada hal seperti itu. Bahkan mirisnya lagi, ada sebuah jembatan di mana jembatan tersebut itu untuk menyeberang anak-anak sekolah. Saya kira itu sudah diperbaiki ya, dan ternyata sampai saat ini belum ada perbaikan. Daripada dibuat untuk dana upacara di IKN ya kan, lebih baik kan diperbuat untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang kiranya
fasilitas tersebut sangat penting untuk masyarakat. Seperti apa videonya? Ya langsung kita simak bersama-sama. Kalau tidak ada videonya nanti dibilang itu bohong. Di video kali ini ada salah satu konten kreator yang bernama Willy Salim menunjukkan sebuah jembatan yang begitu sangat miris. Padahal jembatan itu setiap harinya dipergunakan untuk anak-anak ke sekolah. Jadi upacara di IKN ini memang benar-benar menimbulkan kontroversi ya. Di satu sisi pemborosan, di sisi lain banyak kekurangan yang perlu diperbaiki di Indonesia. Harusnya kalau dari segi pandangan saya sebagai masyarakat, lebih baik dananya digunakan hal yang penting daripada ingin terlihat megah, tapi faktanya kita belum siap. Guys, gue ditantangin buat nyebrangin jembatan ini. Wah, deg-degan sih. Ayo Kak Willy, berani gak? Ayo coba. Ini kamu bener-bener kakinya ditali loh. Aman gak ini? Aman, Yakin? yakin. Pernah nyebur gak? Pernah? Sakit gak? Lumayan. Waduh. Biasanya kamu Pernah nyebrang jatuh ngapain? ya? Tiap hari buat sekolah. Ayo kita cobain ya. Hup. Pelan-pelan. Tungguin dong. Ini dia lincah banget. Rasanya lumayan deg-degan ya. Soalnya ini bawah langsung air dan lumayan tinggi. Pemandangannya lumayan cakep. Tapi kalau salah jalan dikit aja nyebur ini. Dia malah naik. Ini udah setengah perjalanan. Lumayan gemetaran. Di sini serem sih. Soalnya ini titik dimana jembatannya tuh mau jatuh ya. Jujur ini titik paling rendahnya. Dan ini bisa langsung ke air. Wow. Kita coba ya. Nah ini masih aman. Masih terjaga. Walaupun lumayan deg-degan ini bisa nyebur. Semua besinya benar-benar berkarat. Di sini jembatannya lepas. Ini kacau sih. Bahaya banget. Dia udah sampai. Wah ini dijorokin sama bambu. Dek ini gimana dek caranya? Ngeri banget. Seru ya? Saya nyebrang habis pulang sekolah. Ini bahaya banget. Hati-hati deh, hati-hati. Tuh. Kamu udah sering? Sering. Biasanya kamu nyebrang buat apa? Sekolah. Gimana sih kondisinya bisa seperti ini? Banjir bandang besar Setinggi mana? 2 meter lah. Kalau di sini ada batasnya itu di pohon kelapa itu ada bekas-bekas daun-daunan, mengakibatkan ada 5 jembatan yang hancur. Ada yang anak-anak mau sekolah MD, mau anak-anak mau sekolah PAUD, aktivitasnya di sini. Kalau ini putus, mereka harus berputar lebih jauh lagi. Ini usianya hampir 9 mau ke 10 tahun. Wah ini bahaya banget pak. Kan ke sini, Kalau jatuh nyebur. ini bisa naik. Kalau anak-anak bahaya. Coba ya. Pegang ini ya pak ya? Ya, Gue mau cobain terjun langsung gimana kondisi jembatannya. Kalau untuk anak-anak ini karatan, licin, takutnya jatuh kenapa-napa ke bawah. Ini bisa diterusin sampai ujung pak? bisa. Cuman harus benar-benar pegangannya. Aduh nggak jadi deh saya. Jadi niat saya mau bantu bangun ulang jembatan ini. Ini untuk biayanya butuh berapa pak? Untuk bahan aja kita 100 juta ya. Anggap aja ini kado terindah dari orang-orang baik untuk Indonesia dan warga Widih. pelosok. Menjadi jembatan kebaikan. Kenapa ya pejabat yang ada di negara kita kadang-kadang itu lepas dari tanggung jawab? Kenapa pemerintah daerah setempat tidak melihat hal seperti itu? Padahal jembatan itu sangat penting ya untuk penyeberangan anak-anak pergi ke sekolah. Kenapa? Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa ya kok sampai Indonesia bisa seperti ini ya? Harusnya hal-hal kepentingan masyarakat yang kiranya memang benar-benar membawa dampak yang sangat penting di daerah tersebut harusnya segera diperbaiki. Kukira jembatan itu sudah diperbaiki ya, tapi ternyata belum. Padahal sudah viral di mana-mana. Ya mudah-mudahan ada klarifikasi daripada pemerintah daerah setempat. Kenapa sampai sekarang kok belum diperbaiki? Kenapa yang sering disorot itu selalu IKN, IKN, dan IKN? Seolah-olah Indonesia itu benar-benar menjadi negara yang sangat maju. Kemudian kedatangan kereta cepat juga sangat... Kok kereta cepat sih? Kemudian kedatangan kereta tanpa rel yang akan menjadi transportasi di IKN juga begitu sangat heboh. Seolah-olah kereta tanpa rel ini sebuah lambang negara yang sangat maju. Tapi pada hakikatnya bukan seperti itu. Bahkan kereta tanpa rel ini juga mendapat kritikan daripada netizen ya.
Karena dikatakan kereta tanpa rel, tapi kok katanya ada rodanya. Dan inilah kontroversi yang terjadi di IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kereta Waalaikumsalam. tanpa rel tapi pakai roda dan bannya bis. Ya, itu kelihatan tuh roda dan bannya bis ya. Kereta kok pakai roda bis? Kereta apaan tuh? Ya, kereta tanpa rel. Pakai sopir, setir. Jangan-jangan nanti pakai solar juga. Ya, kalau solarnya sih bisa diganti baterai lah. Tapi menjadi aneh kalau disebut kereta tanpa rel itu ternyata memang pakai ban bis. Dan ini menjadi nyinyiran para netizen, ya kan? Itu pemirsa. Nah, ini baru kereta kelinci yang proper, ya kan? Odong-odong kata Ferry Sandra. Sama kan? Odong-odong itu juga berapa gerbong, gitu kan? Nggak usah juga dibilang kereta tanpa rel. Itu kalau dilihat dari jumlah gerbongnya kan ada 3 tuh, ya kan? Dan bis-bisnya itu kan roda-rodanya, roda bisnya itu kan ditutupin. Tapi kalau dibuka itu ada dalam video ternyata roda bis. Sama seperti odong-odong, itu ada beberapa gerbong. Orang kampung juga sudah punya, nggak usah pamer-pamer begini. Disangkain rota tanpa rel itu seperti yang ada di Jerman. Jadi elektrisitinya itu udah jalan bagus gitu loh. Lagian untuk apa juga ya, hanya keliling, hanya 1 kilometer. Ya, nanti itu kalau pada orang pada nyoba, loh ini kok rasanya seperti odong-odong, ya. Atau itu truk gandeng pakai rok, ya ampun. Truk gandeng pakai rok, ya. Ya, ya. Apa namanya, ledekan dari para netizen ini sudah minta ampun deh sekarang ini. Lah nanti kalau dipamerkan, Betul, Mas. kemudian ini roda bisnya disembunyikan dan keretanya ternyata disopirin, lah itu kan kayak Transjakarta yang sambungan gitu saja, ya kan? Karena di IKN belum ada kendaraan lain, 3 gerbong itu, anggap saja ini adalah kereta tanpa rel. Itu pemirsa, rangkaian kereta otonom tanpa rel, ya, pabrikan BUMN Cina CRRC Sifang tiba di ibu kota Nusantara beberapa hari yang lalu. Dan tram otonom yang mencakup sekaligus 3 gerbong tersebut sudah diturunkan dari kendaraan pengangkut dan ditempatkan di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat IKN untuk kemudian menjalani uji coba internal pada Senin ya kemarin, ya. Dan tampak live berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghiasi tubuh dari kereta ART itu. Kok ART ya? Kayak asisten rumah tangga gitu. Ya, itu. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki mengenakan baju adat. Ya kayak gitulah. Ya, itu pemirsa. Tetapi ya ini lagi. Jadi sekarang itu terus ditanya, nanti kalau sudah 17 Agustus tuh njur sing arep numpak iki sopo gitu kan? Karena syarat jalan yang harus digunakan dari kereta sebanyak 3 gerbong itu, pastilah jalannya itu harus luas. Kalau jalannya kecil, nggak mungkin itu untuk manuver itu. Ya, di mana-mana kereta itu ya pakai rel. Ini mah bukan kereta, tapi bus. Ya, nah ada yang ngomongnya begini, ternyata ini busway melar dikit, nggak pakai rel pula. Oh alah, ternyata cuma bis gandeng diceperin, ditutup banyak, kirain kereta beneran, kena perang. Sekarang ini menjadi sasaran nyinyiran dari para pemirsa, dari para netizen. Makanya sebaiknya udahlah, nggak usah banyak ngomong deh.
Karena banyak bohongnya, banyak nipunya, ya, sehingga apa saja yang dikatakan itu malah dinyinyir. Dan ini memang kayaknya lebih pada satu bentuk tipuan, karena ya itu ternyata menurut Wisma Karya itu ternyata busway melar dikit. Itulah beberapa kritikan netizen dengan segala komentarnya tentang ibu kota Nusantara yang baru, dengan segala kontroversinya. Kalau dari segi pandangan saya, lebih baik kalau belum siap tidak usah dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan maka akan terlihat sangat-sangat kurang baik. Seperti kereta cepat yang muternya, kok kereta cepat lagi sih, sampai terbayang kereta cepat. Seperti kereta tanpa rel yang muternya cuma 1 kilo. Dan ini juga menuai kritikan dari netizen. Kemudian kereta tanpa relnya ini terlihat ada bannya ya. Katanya itu bukan kereta tanpa rel, itu bus yang digandeng. Jadi kata netizen seperti itu ya. Jadi kalau kiranya membuat program, harusnya dipikir-pikir secara matang ya. Cuma 1 kilo tapi mendatangkan sebuah kendaraan yang mungkin biayanya juga sangat mahal, harganya juga sangat mahal, kemudian tidak sesuai harapan. Katanya kan kereta tanpa rel, tapi kenapa terlihat ada bannya? Kemudian katanya sih tanpa supir ya, tapi kalau kemarin saya lihat memang tanpa supir. Dan mudah-mudahan kendaraan yang ada di IKN, kalau dari segi pandangan saya, mudah-mudahan kendaraan tersebut dipergunakan sebaik-baik mungkin dan memang diperlukan. Mudah-mudahan jangan sampai tiba-tiba kendaraan tersebut tidak terpakai lagi, karena anggaran sudah begitu sangat banyak dan biaya yang dikeluarkan juga sangat mahal. Tentunya itu semua uang dari rakyat. Jadi yang membangun IKN ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kiranya suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.